Pemirsa, apa kabar hari ini? Jumpa lagi di Danisa Channel. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur salah satu film Bollywood tersukses di tahun 2001 yang berjudul Chori Chori Chupri Chupri. Film ini dibintangi oleh bintang-bintang Bollywood ternama seperti Salman Khan, Rani Mukerji, dan Preity Zinta. Bagaimana keseruan filmnya? Kita langsung saja. Di kota Delhi, India, terdapat keluarga kaya raya yang hidupnya selalu harmonis. Keluarga tersebut menjadi liputan di salah satu stasiun TV karena kehidupan keluarganya yang menginspirasi. Anggota keluarga tersebut mempunyai seorang pewaris laki-laki yang sangat mereka sayangi, bernama Raj. Namun Raj belum mau menikah. Kakeknya, Tuan Malhotra, sangat ingin melihat dia menikah dan memberikan keturunan untuk pewaris mereka selanjutnya. Hari ini, Raj menghadiri pesta pernikahan sahabatnya. Saat pesta sedang berlangsung, Raj bertemu seorang perempuan yang sangat cantik bernama Priya. Mereka pun menari bersama. Saat Raj ingin berkenalan dengan Priya, Priya menggendong seorang anak. Raj kira itu anak Priya, namun sesungguhnya itu adalah anak dari kakak Priya. Setelah pesta selesai, Raj pulang ke rumah. Raj segera masuk ke kamar kakeknya. Dia memberikan manisan pesanan kakeknya. Keluarga Raj memergokinya. Mereka memarahi Raj dan kakek. Karena kakek terkena diabetes, dia tidak diperbolehkan makan makanan manis. Kakek yang terpojok memberitahu mereka bahwa manisan tersebut sebagai perayaan karena Raj akhirnya setuju untuk menikah. Raj marah pada kakek karena kakek mengkambing hitamkan dirinya. Raj belum mau menikah. Beberapa hari kemudian, kakek, Papu dan Dokter Kopra bekerja sama untuk membohongi Raj. Ini semua ide kakek. Kakek ingin membujuk Raj agar segera menikah dengan alasan umurnya sudah tidak lama lagi. Namun Raj berhasil membongkar kebohongan mereka. Tapi kali ini Raj tidak marah. Dia mengerti bahwa kakeknya sangat menginginkannya untuk segera menikah. Dia akhirnya menyetujui permintaan kakek. Mereka pun mendatangi rumah calon pengantin Raj. Keluarga Raj yang memilihkannya untuk Raj. Rupanya, Priyalah calon menantu pilihan keluarga Malhotra. Raj terkejut melihat Priya di sana. Namun Raj menyangka kakak Priya yang akan menikah dengannya, karena Raj sebelumnya melihat Priya menggendong anak. Raj mulai mengajukan beberapa pertanyaan kepada kakak Priya. Kakak Priya pun dengan gagap menjawabnya. Melihat Raj, kakek langsung menegurnya. Kakek mengatakan yang dia tanyai adalah, kakak Priya, Raj akan dinikahkan dengan adiknya. Raj pun sadar dia telah salah paham kepada Priya, dan dengan senang hati, dia menyetujui perjodohannya dengan Priya. Acara pernikahan pun telah selesai. Mereka telah sah menjadi suami istri. Malam itu, keluarga Malhotra sedang berkumpul. Priya sangat senang bisa menjadi bagian dari keluarga tersebut. Semua anggota keluarga Raj sangat menyayanginya. Kebahagiaan mereka semakin lengkap saat mendapat kabar bahwa Priya sedang hamil. Kakek sangat bahagia cucunya telah memberikannya keturunan Malhotra yang selanjutnya. Kakek Raja menjadi semakin semangat menjaga kesehatan. Dia ingin hidup lebih lama bersama cicitnya. Raja mengucapkan terima kasih pada istrinya karena kedatangannya membawa kebahagiaan untuk keluarganya. Pagi itu, keluarga Malhotra sedang berkumpul untuk main kriket. Mereka bersemangat sekali. Karena sedang hamil 7 bulan, Priya hanya bisa duduk menyaksikan dengan ibu mertuanya. Pertandingan semakin seru, agaknya Priya ingin sekali ikut bermain. Namun saat dia ingin menangkap bola, tiba-tiba kakinya tersandung pot bunga. Priya pun terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Semua keluarga Priya dan keluarga Raja berkumpul di rumah sakit. Setelah 2 jam Priya dioperasi, paman dokter keluar dan memberikan kabar bahwa bayi Priya meninggal dalam insiden itu. Namun ada berita yang lebih buruk yang tidak bisa disampaikan paman dokter di hadapan keluarga Raja, bahwa ternyata akibat benturan yang sangat keras, rahim Priya hancur dan harus diangkat. Itu menyebabkan Priya tidak bisa hamil lagi. Raja sangat syok mendengar hal itu, apalagi Priya yang mendengarnya dari luar. Kondisi Priya sudah membaik, dokter mengizinkannya pulang, namun nampaknya dia masih terpukul. Suaminya dengan penuh kasih sayang menguatkannya. Sampai di rumah, Priya meluapkan rasa sesak di dadanya, dipelukan ibu mertuanya. Ibu mertuanya berusaha menenangkannya. Semua keluarga Raja berusaha menghibur Priya. Mereka mengatakan bahwa Priya masih bisa mengandung lagi. Namun kenyataannya tidak demikian. Mereka tidak tahu kebenaran yang Priya dan Raja beserta paman dokter sembunyikan. Raja mengatakan bahwa mereka akan pergi ke luar negeri selama 2 tahun dan mengadopsi anak di sana. Namun Priya tidak menjawab. Siang itu, Priya membangunkan kakek yang sedang tertidur di taman. Sambil menyeka air mata, kakak bercerita bahwa dia baru saja bermimpi bermain dengan anak raja.
Hal itu membuat pria sadar yang diinginkan adalah keturunan raja, bukan anak orang lain. Pria segera menyuruh raja untuk menikah lagi. Namun raja menolaknya. Raja bertanya, jika kecelakaan itu terjadi kepada raja, apakah pria akan menikah lagi? Pria hanya diam. Raja berjanji akan mencarikan solusi lainnya. Hari berganti, pria sedang berada di tempat perbelanjaan. Dia tidak sengaja menemukan majalah yang menjadi pusat perhatiannya. Pria segera menemui raja. Dia memberikan majalah itu kepada raja. Raja membaca judul artikel majalah yang berbunyi ibu surogasi. Yang itu adalah langkah terbaik untuk mereka bagi pria. Mereka akan mencari wanita yang bersedia mengandung dan melahirkan anak mereka. Namun kali ini, raja yang terdiam. Dia sampai memikirkan masalah ini di kantornya. Sampai-sampai, dia tidak berkonsentrasi saat rapat di kantor. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ada seorang wanita yang menghentikan mobil raja. Raja mengira wanita tersebut akan menumpang mobilnya. Namun setelah memberikan tumpangan, wanita tersebut malah mengajak raja berhubungan intim. Rupanya dia adalah wanita malam. Raja dengan sopan menolaknya. Namun kesempatan itu digunakan raja untuk mencari info kepada si wanita, siapa yang bersedia membantunya mendapatkan anak. Wanita tersebut menyuruh raja datang kepada temannya yang bernama Madhubala. Raja pun mencari Madhubala di tempat hiburan malam. Dia bertemu dengannya. Madhubala adalah seorang wanita penghibur yang masih muda dan cantik. Dia adalah primadona di tempat itu. Raja tidak dapat mengatakan maksud kedatangannya di tempat itu. Dia pun mengajak Madu ke hotel. Madu segera menawarkan dirinya kepada raja, selayaknya seperti kebiasaannya kepada laki-laki yang memesannya. Namun bukan itu yang raja mau. Raja pun mengungkapkan maksudnya memanggil Madu. Dia menginginkan anak dari Madu. Raja bersedia membayar mahal untuk itu. Tanpa pikir panjang, Madu menyetujuinya. Raja mengontraknya selama setahun dengan bayaran yang sangat tinggi. Setelah terjadi persetujuan antara kedua belah pihak, raja segera menelepon istrinya. Dia memberitahu pria bahwa dia telah menemukan wanita yang mau mengandung anak mereka. Pria sangat senang, namun raja tidak mengatakan bahwa Madu adalah seorang wanita malam. Keesokan harinya, raja mengajak Madu berbelanja. Dia juga mengajari Madu banyak hal dan mengubah penampilannya. Setelah semua sudah siap, raja dan pria berpamitan ke keluarganya untuk hidup di luar negeri selama beberapa tahun. Raja sudah membicarakan semuanya dengan paman dokter. Paman dokter mengerti dan berjanji akan selalu membantunya. Mereka merahasiakan ini semua dari keluarganya. Sebelum naik ke pesawat, raja mempertemukan pria dengan Madu. Kini penampilan Madu sangat anggun. Dia sudah seperti wanita baik-baik. Pria sangat berterima kasih kepada Madu. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa tekan subscribe. Klik suka dan nyalakan loncengnya, agar kami makin semangat menceritakan alur film yang pasti kalian suka. Terima kasih atas dukungannya. डॉक्टर, आप माँ को बचाइए। Oke lanjut. Mereka bertiga telah sampai di Swiss. Raja membeli sebuah rumah di sana. Pria mengajak Madu masuk ke dalam. Pria memberikan Madu kamar utama, agar dia bisa leluasa berhubungan dengan suaminya. Sedang pria, dia hanya tidur seorang diri di kamar tamu. Semalaman pria tidak bisa memejamkan mata, walaupun dia berusaha menerima suaminya tidur dengan wanita lain, namun hati kecilnya tetap ingin memberontak. Di pagi harinya saat pria akan menyiapkan sarapan, dia terkejut melihat raja yang ternyata dari semalam tidur di kursi tamu. Pria sadar, jika dirinya masih di rumah, raja tak akan mau menyentuh Madu. Maka dari itu, dia mengatur siasat bahwa dia tak pulang malam ini karena terjebak badai salju. Dia menelpon raja dan memberitahu bahwa dia akan menginap di hotel. Pria berpesan agar raja jangan mencemaskannya. Namun, karena rasa cintanya yang begitu besar kepada istrinya, raja terus-menerus mengkhawatirkan pria. Raja meminum minuman yang telah ditukar alkohol oleh Madu. Madu mendekatinya. Pandangan mata raja mulai buram. Dia melihat Madu seolah-olah melihat pria. Sementara pria terus-menerus menguatkan hatinya di gereja. Malam itu menjadi malam untuk raja dan Madu. Di pagi harinya, dengan perasaan sesak di dada, pria pulang dan langsung memeluk suaminya. Namun pengorbanan pria tidak sia-sia. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun tiba. Madu berhasil hamil. Mereka sangat bahagia. Raja dan pria langsung menelepon keluarganya dia di India. Mereka memberi kabar bahwa pria sedang hamil. Sontak saja, kabar itu sangat memberikan kebahagiaan untuk keluarga raja. Kini, badai yang telah berlalu akan segera berubah menjadi kebahagiaan. Beberapa hari setelahnya, raja mengadakan pesta peluncingan bisnis barunya. Raja memperkenalkan Madu dengan teman bisnis raja bernama Ajay.
Namun nampaknya, Ajay terus-menerus memperhatikan Madu. Dia tahu bahwa Madu adalah seorang wanita malam. Tanpa sepengetahuan Raja, Ajay mendekati Madu. Dia mengatakan bahwa dia tahu siapa Madu, Raja yang memberitahunya. Madu yang marah dan kecewa karena kebohongan Ajay, segera pergi meninggalkan pesta itu. Namun Raja melihatnya. Raja segera menyusul Madu ke rumah. Madu mengatakan semua yang dikatakan Ajay kepadanya. Raja pun terkejut, karena dia tak pernah mengatakan apapun kepada Ajay perihal Madu. Namun ternyata pria mendengarnya. Kini dia tahu bahwa ternyata Madu adalah wanita malam. Namun dengan bijaknya, pria seolah-olah bersikap tidak tahu dan menenangkan Madu. Dia bersumpah tak pernah mengatakan perihal Madu kepada siapapun. Raja merasa bersalah. Dia meminta maaf kepada pria karena dari awal sudah berbohong tentang siapa Madu. Pria berusaha menerima karena dia berpikir wanita malam tak seburuk yang dia pikirkan. Madu masih marah. Dia masih termakan perkataan Ajay. Sementara pria, dia harus menghadiri undangan pesta dari sahabatnya. Dia menyuruh Raja untuk menemani Madu di rumah, dan dia akan pergi ke pesta tersebut sendirian. Saat Raja sedang mengantar pria ke kediaman sahabatnya, tiba-tiba Ajay datang ke rumah. Dia membujuk Madu untuk berkencan dengannya, namun Madu menolaknya. Ajay yang marah, berusaha melecahkan Madu. Madu dengan sekuat tenaga berusaha melawan. Dan tiba-tiba, Raja pulang. Raja langsung menghajar Ajay habis-habisan. Ajay mengancam, dia akan membatalkan bisnisnya dengan Raja. Tapi Raja tidak peduli, baginya, Madu lebih penting daripada bisnisnya. Setelah Ajay pergi, Raja segera menolong Madu. Dia membawa Madu ke kamar dan merawat luka-lukanya. Dan dari sanalah percikan api terjadi. Madu mulai menaruh hati kepada Raja. Setiap hari dia selalu membayangkan bahwa Raja adalah miliknya. Beberapa bulan kemudian, Raja menemukan Madu sedang melamun. Raja bertanya apa yang Madu pikirkan. Madu mengatakan bahwa sewaktu dia masih kecil, ibunya sering bercerita tentang kisah pangeran berkuda yang menikah dengan wanita miskin. Dia berharap nasibnya akan sama seperti wanita yang diceritakan ibunya. Tiba-tiba, dari luar terdengar suara deru mesin mobil. Rupanya, tanpa memberitahu terlebih dahulu, keluarga Raja menyusul mereka ke Swiss. Raja dan pria pun kelabakan, mereka berinisiatif memakai bantal pada perut pria. Mereka pun segera menemui keluarganya. Mereka melihat Madu di balik pintu. Ibu dengan senang hati menyuruhnya mendekat. Madu bergabung dengan mereka. Kakek bertanya di mana suami Madu. Dengan gugup, Raja mengatakan bahwa suami Madu sedang mengurus bisnis di Amerika. Maka dari itu suaminya menitipkan Madu kepada mereka. Mendengar penjelasan Raja, kakek berjanji mereka akan bersama-sama merawat Madu juga. Mereka tidak membedakan Madu dengan pria. Mereka juga mengurus Madu dengan baik. हाँ तो तुलसीदास जी ने कहा शाबाश शाबाश बच्ची मेरी मुकुल 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 शाब Nampaknya, bukan hanya Raja yang mencuri hatinya, keluarga Raja juga telah mencuri hati Madu. Madu semakin tak kuasa menahan gejolak dalam hatinya. Setelahnya, kakek mendapat telepon dari India, rupanya pendeta telah menentukan hari upacara 7 bulan kehamilan pria. Mereka semua akan pulang ke India. Kakek juga mengajak Madu untuk ikut ke India. Upacara 7 bulan pun dimulai. Pria menjelaskan apa dan siapa saja yang ada dalam upacara tersebut. Ibu menyuruh pria segera bersiap-siap, karena acara akan segera dimulai. Namun pria tidak mau mempermainkan upacara yang sakral tersebut. Maka dari itu, pria mempersiapkan Madu yang akan mengikuti ritual 7 bulan. Pria merias Madu seperti seorang pengantin, dia juga memakaikan cincin pernikahannya kepadanya. Raja tiba-tiba datang, dia mengatakan ritual akan segera dimulai. Pria tidak sempat memakaikan kalung suci pernikahan kepada Madu, dia menyuruh Raja untuk memakaikannya. Itu membuat perasaan Madu semakin tidak bisa dikendalikan. Madu segera menutup kepalanya dan pergi ke tempat ritual. Keluarga Raja memulai ritual dengan memberikan hadiah dan mendoakan pria. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang didoakan adalah Madu. Perasaan Madu semakin sedih ketika pendeta mengucapkan dan mendoakan nama pria. Dia ingin sekali memiliki semua ini. Dia mulai sadar yang dia inginkan, bukan hanya sebatas uang. Sementara Raja, dengan mata berkaca-kaca, dia sangat iba melihat istri yang sangat dia cintai, hanya bisa melihat acara ini di sudut ruangan sendiri. Acara ritual 7 bulanan telah selesai, pria terlihat sangat bahagia. Namun agaknya, malam itu hujan akan turun. Ibu menyuruh pria untuk masuk ke kamar. Tapi sebelum masuk ke dalam kamarnya, pria mencari Madu yang tadi tidak kelihatan. Pria memanggil Madu, namun Madu tidak menjawab.
Dan setelah mengecek ke dalam kamar madu, betapa terkejutnya pria melihat ranjang madu penuh perhiasan dan uang, namun madu tidak ada. Pria segera keluar dan bertanya kepada petugas keamanan di rumahnya. Petugas tersebut bilang bahwa baru saja madu minta diantar ke stasiun. Pria pun segera menyusul madu. Raja melihat istrinya berlari keluar rumah. Dan benar saja, saat pria telah sampai di stasiun, madu sudah berada di sana. Pria mendekati madu dan bertanya apa yang madu lakukan. Melihat pria datang, madu langsung mengatakan bahwa dia tidak ingin menyerahkan anaknya. Pria tidak menyangka madu akan melakukan semua ini. Pria memohon kepada madu untuk tetap menyerahkan anak yang selama ini dia impikan. Dia berjanji kepada madu akan merawat dan menyayangi anak ini dengan baik. Dia tidak berdaya dengan keadaannya yang tak bisa hamil. Madu pun menyetujui untuk memberikan anak ini, namun sebagai gantinya, madu meminta raja untuk diberikan kepadanya. Mendengar hal itu, pria bagaikan terkena sambaran petir. Dia mengungkit status sosial madu. Pria mengatakan bahwa dia telah salah menaruh kepercayaan kepada wanita malam. Madu telah membuktikan bahwa wanita malam adalah benar perusak rumah tangga orang. Raja pun datang. Pria segera menceritakan semuanya kepada raja. Namun agaknya, madu akan segera melahirkan. Mereka segera membawa madu ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, paman dokter datang dan menenangkan raja. Dia segera masuk ke ruang ICU. Madu terlihat sangat kesakitan di dalam. Tiba-tiba, raja menerima telepon dari ibunya. Ibu menanyakan di mana dia, pria dan madu, kenapa mereka tidak berada di rumah. Raja mengatakan mereka sedang berada di rumah sakit. Pria dan madu kontraksi secara bersamaan. Raja berpesan agar ibu tidak cemas, mereka baik-baik saja. Namun kenyataannya, dokter mengatakan bahwa madu tidak baik-baik saja, karena kondisi bayinya yang prematur, dan lemahnya kondisi madu, maka madu harus segera dioperasi. Dan kemungkinan buruk lainnya bisa terjadi, karena kondisi madu yang tidak memungkinkan. Dokter kandungan juga mengatakan bahwa kemungkinan dia hanya bisa menyelamatkan salah satu antara bayi atau ibunya. Ini adalah pilihan yang sulit untuk pria, tapi dia tidak mau egois. Dengan berbesar hati, dia menyuruh dokter untuk mengupayakan keselamatan madu. Madu masih bisa mendengar suara pria. Pria berusaha menguatkan madu, dan madu pun dibawa ke ruang operasi. Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya operasi telah selesai. Dan sebuah keajaiban, karena madu dan anaknya berhasil selamat. Raja dan pria sama sekali tidak menyangka. Mereka memasuki kamar madu. Bayi madu begitu lucu. Madu meminta maaf kepada pria. Dia sadar, dia telah sangat egois. Dia pun bersedia memberikan anaknya kepada pria. Pria memang pantas mendapatkan bayi itu. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Tekan suka dan bagikan. Dan nantikan kisah alur film kami selanjutnya. Sampai jumpa kembali.